Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial membuat website sederhana menggunakan Dreamweaver CC 2017. Baik, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat form perhitungan sederhana dengan Dreamweaver CC 2017. Video ini kita akan fokuskan dengan membuat desain formnya terlebih dahulu, yaitu menambahkan objek-objek form yang diperlukan sebelum nanti di video tutorial berikutnya kita akan tambahkan dengan kode PHP. Oke, untuk membuat form, ini adalah web yang sudah kita buat sebelumnya. Kita sudah punya dua halaman di dalam website kita, ada halaman 1, halaman beranda, kemudian ada halaman tentang saya. Kita butuh satu halaman baru untuk membuat form perhitungan yang dibutuhkan. Nah, caranya untuk membuat form yang baru, kita tidak usah new, kita akan pilih jalan pintas. Nih, caranya, Anda masuk ke menu file ini, nanti akan muncul file-file yang sudah kita buat sebelumnya, ada halaman 1 HTML dan tentang saya. Saya akan duplikasi satu halaman untuk dimodifikasi, klik kanan, kemudian klik tombol edit, kemudian Anda pilih duplicate. Oke. Sehingga halaman tentang saya ini sudah ada dua, ada tentang saya dan tentang saya copy. Nah, ini merupakan hasil duplikasi dari halaman tentang saya. Oke, kita akan rubah namanya karena ini digunakan untuk melakukan halaman perhitungan. Klik kanan lagi, masuk ke menu edit, kemudian Anda pilih rename. Karena ini digunakan untuk melakukan perhitungan, saya akan beri nama biar mudah, namanya adalah halaman hitung. Oke, kalau sudah di enter, untuk modifikasi halaman hitung kita double klik sehingga nanti desainnya muncul di sini. Jadi kita ada 3, ada halaman tadi, ada tentang saya, dan ada halaman hitung. Kenapa halaman hitung sama dengan halaman tentang saya? Karena halaman hitung merupakan duplikasi dari halaman tentang saya. Tujuannya apa duplikasi seperti ini? Tujuannya supaya kita tidak usah lagi mengedit CSS di halaman yang baru. Karena halamannya sudah sama dengan halaman sebelumnya. Kita tinggal mengedit kontennya saja. Nah, ini kan halaman tentang saya, berisi tentang biografi saya. Karena ini digunakan untuk melakukan perhitungan, maka isi ini kita tinggal ganti. Ya. Oke, kemudian ininya juga kita hapus. Nah, itu. Ini adalah fungsi dari copy atau duplicate halaman. Jadi supaya kita tidak mengedit keseluruhan, kita cukup mengedit kontennya saja. Baik, hari ini kita akan membuat form perhitungan. Nah, kita masukkan judul, masukkan, kita akan membuat perhitungan berat badan ideal. Kita akan membuat form untuk menghitung berat badan ideal manusia. Oke. Ya. Nah, untuk menghitung berat badan manusia, si user perlu menginput kriteria yang dibutuhkan, yaitu tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, supaya bisa dihitung apakah dia ideal atau tidak. Nah, untuk menginput data yang diinputkan oleh user, kita butuh yang namanya text area atau text box. Ya, kita simpan di bawah. Oke, supaya tidak terlalu mendempet, kita enter kembali. Nah, di bawah sini, untuk memasukkan teks inputan, kita masuk ke menu insert, kemudian pilih form, masuk di sini ada yang namanya teks. Ya, Anda klik bagian teks ini, ya, maka akan muncul. Ini adalah text field atau teks inputan yang bisa dimasukkan oleh user. Kemudian di sini ada tulisan text field, ini labelnya kita bisa ganti. Misalkan teks ini digunakan untuk menginput berat badan. Nah, kita rubah teksnya, masukkan berat badan. Supaya satuannya bisa ketahuan, misalkan dalam kilo atau segala macam, kita tambahkan di belakang ini klik, ya, spasi. Misalkan berat badan dalam bentuk satuannya kilogram. Oke. Kemudian kita masukkan textbook yang kedua untuk menampung atau menginput kriteria tinggi badan. Oke, enter lagi di bawah. Masukkan masukkan menu insert, masuk ke menu form, kemudian ada teks. Oke, ini ada teks baru.
teks ini kita gunakan untuk menginputkan tinggi badan. Maka tinggal dirubah teksnya, masukkan tinggi badan. Oke, supaya tahu tinggi badannya dalam bentuk sentimeter, meter, atau apa, kita akan batasi di sini. Spasi user diminta untuk masukkan dalam bentuk misalkan sentimeter. Oke, ini adalah form yang ada untuk menghitung berat badan ideal. Jadi ada tinggi badan sama ada berat badan. Nah, alurnya seperti ini. Ketika si user menjalankan program ini, dia mengisikan nih, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Kemudian untuk menghitungnya, si user harus menekan tombol. Nah, berarti kita butuh satu tombol untuk melakukan perhitungan ideal atau tidak ideal. Oke, kita enter. Untuk memasukkan tombol, Anda masuk lagi ke menu insert, pilih form. Nah, untuk tombol di dalam Dreamweaver Anda pilih yang namanya button. Oke, ya, button. Supaya tulisannya ini di atas tombol ini bukan button, kita akan rubah jadi tombol hitung. Anda masuk ke menu properties yang ada di bawah ini. Kemudian di sini ada value. Nah, Anda isi value-nya ganti dengan hitung. Ya, sehingga nanti di sini muncul tulisannya adalah hitung. Oke, kemudian begitu diklik tombol hitung, maka di sini akan muncul hasilnya, ideal atau tidak ideal. Nah, untuk menampung hasil, kita butuh satu text box yang baru. Oke, teks. Di sini adalah hasil hitung. Hasil hitung ini nanti isinya apakah ideal atau tidak ideal. Supaya ini tidak menumpuk, kita enter saja ke bawah. Nah, gitu. Jadi nanti alurnya user nginput berat badan, input tinggi badan, klik tombol hitung, maka di sini akan muncul hasilnya ideal atau tidak ideal. Seperti itu. Oke, mudah kan rasanya untuk memasukkan objek form yang ada di dalam Dreamweaver ini. Oke, supaya mempercantik, sekedar mempercantik tampilan, nih yang pertama, kita sering melihat pada saat kita buka sebuah website ada inputan, di situ suka ada tulisan di sininya, tulisan yang samar-samar. Sebetulnya tulisan itu fungsinya untuk apa? Untuk mengingatkan user tentang data yang harus diinputkan. Nanti pada saat diklik text box-nya, maka tulisan itu otomatis hilang. Nah, kita akan bikin itu. Caranya, Anda klik text box-nya, kemudian Anda masuk ke menu properties. Nah, di sini ada namanya placeholder. Misalkan diisi angka, misalkan isi angka, supaya si user diingatkan, oh dia harus ngisi angka. Ini pun juga sama, placeholder-nya kita isi angka. Nih. Oke, ya seperti itu. Oke. Baik, untuk mengecek, nih kita coba jalankan, open in browser. Saya pilih Google Chrome, minta di save. Oke, save dulu. Ya. Nah, ini dia. Ini form yang sudah kita buat, jadi ada 3 text box dan 1 tombol. Text box ini digunakan untuk menginput data dan teks ini digunakan untuk hasilnya. Nah, di sini ada isi angka. Nah, ini yang musuh dengan placeholder. Jadi kalau kita klik di sini, kemudian saya isi, nah otomatis hilang. Sebetulnya fungsinya di sini untuk mengingatkan user. Di sini juga otomatis hilang. Gitu. Oke, ini kalau kosong lagi, maka muncul lagi tulisannya. Diisi hilang lagi. Ya, itu fungsi dari placeholder. Oke, ini adalah pembuatan form sederhana untuk melakukan perhitungan. Oke, kita kembali lagi ke Dreamweaver-nya. Nah, supaya form ini juga bisa dipanggil secara otomatis menggunakan menu-menu yang ada. Perhatikan kita sudah punya 3 halaman, tapi di sininya menunya masih 2. Kita edit, nih caranya kita pilih yang sederhana dulu. Kita edit satu persatu, kita tambahkan satu menu yang namanya menu hitung. Masuk ke halaman ini, kemudian Anda klik di menu tentang saya di paling akhir ini. Oke. Nih. Sampai nanti muncul, nah ini tentang sayanya keblok. Nah, di sini Anda enter.
Nah, sampai di sininya ada li slash gitu. Anda tinggal ketik di sininya misalkan hitung. Oke. Nah, Anda bisa perhatikan di sini, maka di sini sudah muncul menu yang baru yaitu menu hitung. Oke, kita tambahkan linknya sama dengan pertemuan berikutnya untuk memanggil halaman hitung sama. Anda double klik blok menu hitungnya, kemudian Anda masuk ke link. Nah, di sini kita pilih target, find to file, Anda tinggal sorot ke menu hitung. Nah, otomatis di sini kita akan manggil hitung HTML. Oke, kalau sudah kita save. Ya, sama di halaman tentang saya pun juga begitu. Anda klik di tentang saya di paling akhir ini, Anda enter, nah, sampai muncul LI yang baru, kemudian Anda tambahkan ketikan hitung di sini untuk memanggil halaman hitung. Sama kita tambahkan linknya. Oke, nah ini ke menu hitung. Oke, di sini sudah muncul halaman hitung. Oke, kita halaman hitung pun juga sama, kita tambahkan satu menu yang baru. Oke, di sini enter, kita tambahkan menu hitung. Oke, ini nggak usah pakai link karena ini adalah dia sendiri, tapi boleh juga, nggak masalah ya. Oke, kita save. Oke, ini juga kita save. Nah, kita coba jalankan ya, apakah nanti menunya bisa langsung dipanggil. Ya, ini sudah ada 3 menunya, ada menu beranda, menu tentang saya, dan menu hitung. Oke, kita akan masuk ke menu hitung, maka kita otomatis akan masuk ke form perhitungan berat badan ideal manusia. Baik, itulah video kita kali ini, bagaimana membuat form sederhana yang ada di dalam Dreamweaver. Nanti di video berikutnya kita akan coba menambahkan kode PHP supaya si hitung ini bisa jalan dan dia bisa mengenerate angka secara otomatis. Baik, terima kasih. Silakan selamat mencoba dulu untuk membuat desain form yang Anda inginkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.